Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Qin Chen ada di kerumunan, matanya suram, melihat murid-murid dari keluarga Kingsu yang terus-menerus terluka. Dia tahu ini tidak akan berhasil. Nona kedua, pada saat ini, terdengar raungan marah di kejauhan, dan sekelompok master memancarkan aura yang menakutkan. Melihat sekelompok orang ini, mata Paman Ming tiba-tiba bersinar. Ini adalah tuan dari keluarga Kingsu di kota Nandou. Pertempuran besar dua keluarga teratas akhirnya pecah. Qin Chen juga bercampur dalam kerumunan dan diam-diam menembak, bersama dengan beberapa tuan dari keluarga Kingsu. Diam-diam menyerang dan membunuh anggota keluarga Zhuge, dan satu demi satu tuan keluarga Zhuge diam-diam jatuh ke tangannya. Apa yang dilakukan Qin Chen sangat rahasia sehingga tuan dari keluarga Zhuge tidak peduli. Ketika mereka pulih, setidaknya selusin anggota keluarga Zhuge telah tumbang. Sialan, tinggalkan anggota keluarga Kingsu di sini dan bunuh mereka semua. Teriak Zhuge dengan marah melirik ke medan perang. Hatinya geram, dan meraung. Setelah bertarung begitu lama, keluarga Kingsu memiliki beberapa orang yang mati, tetapi keluarga Zhuge mereka telah kehilangan lebih dari selusin tuan, bahkan lebih banyak dari keluarga Kingsu. Mendengar itu, beberapa master top keluarga Zhuge semuanya dihantui oleh kekuatan takdir. Kekuatan takdir ini sangat menakutkan, dan terus-menerus bertahan di langit, berubah menjadi pita dan meledak ke segala arah. Dalam sekejap, beberapa tuan dari keluarga Kingsu menjerit dan jatuh. Qin Chen melirik, dan alisnya tenggelam. Keluarga Zhuge memiliki terlalu banyak master yang diatur di alam surga selatan ini. Dan keluarga Kingsu saat ini mengungkap, bahwa dua basis kultivasi Paman Ming dan Paman Bing tidak lemah. Selain Raja Pedang Musifeng juga dapat melawan beberapa, sedangkan untuk Qin Chen dan Yu Qiansu, mereka tidak dapat mengungkapkan terlalu banyak kekuatan. Kalau tidak, mudah untuk menjadi sasaran, tetapi King Qiuzi belum mengerahkan upaya apapun. Keluarga Zhuge menyatukan kekuatan takdir dan membentuk formasi pertempuran satu sama lain. Orang-orang dari keluarga Kingsu segera merasa sangat sulit. Jika mereka melanjutkan, kecuali Qin Chen dan tiga lainnya mengungkapkan kekuatan mereka, orang-orang dari keluarga Kingsu pasti akan dipenggal sampai mati. Harus memikirkan cara, gumam Qin Chen berkilat. Melihat tuan yang tak terhitung jumlahnya berkerumun, mata Qin Chen tiba-tiba menjadi cerah. Ikuti aku, bergerak ke arahku, sembunyi di sini. Selama pertempuran, Qin Chen diam-diam mentransmisikan suara ke Paman Ming, Paman Bing dan Nona Kingsu Silan, lalu diam-diam bergerak menuju sisi yang ramai. Paman Ming dan Paman Bing tercengang saat menerima transmisi suara. Mereka berdua tahu bahwa Qin Chen sangat kuat. Sekarang Qin Chen melewati transmisi suara, mereka segera secara naluriah mengambil banyak master dari keluarga Kingsu dan pindah ke Qin Chen. Kepercayaan yang tak tertandingi seperti melarikan diri dengan cepat. Keluarga Zhuge segera memacu sungai takdir, mengejar mereka dengan panik menuju lokasi Kingsu Silan. Tetapi saat ini, orang-orang keluarga Kingsu sudah sangat dekat dengan kerumunan, dan kerumunan penonton tiba-tiba melompat, menghindar dengan gila. Tetapi pada saat ini, dalam pertempuran yang kacau, tidak tahu kemana harus menembak beberapa kekuatan takdir yang mengerikan, dan mereka membombardir kerumunan di dekatnya dan kapal perang di dekatnya meledak. Banyak master di sekitar yang menonton terdengar menjerit. Banyak orang langsung terluka karena kekuatan takdir, dan pemandangan menjadi kacau. Ketika sesepuh dari keluarga Zhuge melihat ini, wajahnya sedikit berubah. Semua orang akan menyingkir, jika tidak akan ada belas kasihan. Suara itu penuh dengan makna yang tinggi, dan ketika suara itu jatuh, dalam pertempuran yang hiruk-pikuk, beberapa kekuatan takdir yang menakutkan meledak entah dari mana, dan jatuh ke kerumunan di dekatnya. Dalam situasi panik seperti itu, seluruh pelabuhan meraung keras dan banyak kapal perang langsung meledak. Untungnya,
Ini adalah kota teratas seperti kota Nandou. Ada banyak larangan dan blokade. Di bawah pertempuran ini, kota biasa mungkin sudah lama dihancurkan. Qin Chen tergantung di kerumunan dengan seringai di sudut mulutnya. Karena keluarga Zhuge sangat arogan, dia akan menambahkan api ke pihak lain. Lagi pula tidak ada yang tahu, dia juga menguasai kekuatan takdir. Selain itu, dia tidak perlu beroperasi sendiri, dia hanya perlu memacu teknik takdir, dan diam-diam memprovokasi serangan dari beberapa orang biasa dari keluarga Zhuge, yang dapat menyebabkan kekacauan di tempat kejadian. Serangan siapa ini? Hati-hati. Ketika sesepuh dari keluarga Zhuge melihat ini, wajahnya langsung berubah, dan dia berteriak dengan tajam, "Ini kota Nandou, jika memancing kemarahan publik, itu akan merepotkan." Tapi sekarang pemandangannya sangat kacau. Banyak tuan dari dua keluarga besar bertarung dengan panik. Di mana dia bisa tahu siapa yang menyerang? Selama itu adalah kekuatan takdir. Itu pasti tuan dari keluarga Zhuge mereka, karena hanya warisan darah keluarga Zhuge mereka yang dapat memacu kekuatan takdir dalam legenda. Untuk sementara, lapangan sangat kacau. Banyak penonton berteriak dan mundur. Bahkan ada banyak pasukan yang terjebak di pelabuhan. Mereka bahkan memanfaatkan kekacauan ini untuk membobol kota Nandou. Keluarga Zhuge, keluarga Qingsu, hentikan untukku. Setelah melihat ini, pemimpin penjaga yang mewakili kediaman tuan kota, matanya yang cemas menjadi merah, dan dia berteriak. Jika ini terus berlanjut, pelabuhan kota Nandou akan hancur. Sekarang adegan itu dalam kekacauan. Pasti ada mata-mata iblis yang melarikan diri atau masuk ke kota Nandou. Apakah keluarga Zhuge ini benar-benar menjaga ketertiban? Dia marah dan berteriak terus-menerus. Tapi suaranya belum turun, tiba-tiba beberapa kekuatan takdir menyapu, dan langsung jatuh ke dalam tim penegak hukum mansion tuan kota. Ketika keluarga Zhuge sedang bekerja, anjing-anjing di rumah tuan kotamu menggonggong dengan arogan. Keluarga Zhuge kami adalah pemimpin alam surga selatan yang sebenarnya. Jaga ketertiban untuk saya, lakukan saja tugas saya dengan setia, terus serang. Dalam kekacauan itu, tidak tahu orang mana dari keluarga Zhuge yang berteriak, suaranya sangat mengejek. Ini tentu saja tembakan Qin Chen lagi. Selain itu, penyembunyian Qin Chen sangat bagus, tetapi suaranya sangat jernih, jelas sampai ke telinga banyak penonton yang kacau balau. Keluarga Zhuge ini terlalu sombong. Ucap banyak penonton. Rumah tuan kota di kota Nandou sama dengan rumah tuan kota di kota Dongguang. Sebagai kota tepi inti dari 4 surga besar, penguasa kota di dalamnya tidak dipegang oleh kekuatan surga selatan dan timur, tetapi oleh surga teratas yang ditempatkan di sana. Keluarga Zhuge bahkan berani menghina penjaga rumah tuan kota. Ketika kata-kata ini jatuh, pemimpin penjaga mansion tuan kota memiliki wajah pucat, dan dia tampak berdarah. Kapan mereka menanggung rasa malu seperti itu? Dan hari-hari ini, keluarga Zhuge ada di sini, mengandalkan kekuatan tertinggi dari alam surga selatan, dan memang banyak hal telah terjadi. Keluarga Zhuge tidak memperhatikan prajurit mereka di kota Nandou. Keluarga Zhuge, kamu terlalu berlebihan, bidik saja keluarga Qingsu kami, mengapa menyakiti orang yang tidak bersalah, datanglah pada kami jika ada keberanianmu. Teriak pedang Raja Mu Zifeng dengan marah. Keluarga Zhuge Anda bukanlah kekuatan nomor 1 di alam surga selatan. Anda sangat melanggar hukum. Anda bahkan tidak menghormati kekuatan tertinggi dari alam surga. Jika kami benar-benar membiarkan Anda bangkit, seperti apa alam surga selatan itu jadinya di masa depan? Mendengar itu, wajah Zhuge marah, dan tetua keluarga Zhuge lainnya juga terlihat jelek. Mereka mencari bajingan dari klan mana dan berbicara omong kosong. Bukankah ini membunuh keluarga Zhuge? Meskipun keluarga Zhuge mereka memiliki ide seperti itu, mereka tidak dapat mengatakannya di sini. Mereka bertindak panik dan ingin membunuh anggota keluarga Qingsu di sini secepat mungkin untuk mengakhiri pertempuran. Namun, dengan mundurnya keluarga Qingsu,
banyak prajurit yang menyaksikan kegembiraan di sekitar terlibat. Beberapa prajurit menghalangi jalan keluarga Zuge untuk mengejar dan membunuh keluarga Kingsu. Di bawah keluarga Zuge yang marah, mereka menembak langsung. Orang-orang ini merobek dan memenggal kepala satu persatu. Ada kekacauan di lapangan untuk sesaat. Wajah Zuge membiru, dan dia meraung, tidak bisa lagi tenang. Siapa orang ini? Berbicara omong kosong sepanjang waktu. Dia ketakutan, dan beberapa tetua mencari dengan panik, sepertinya tidak menemukan pembicara. Pada tingkat ini, anggota keluarga Zuge tidak dapat membedakan mereka dari keluarga Kingsu, dan mereka dari pasukan lain, dan terjadi ledakan pengeboman tanpa pandang bulu. Di kerumunan, rubah iblis berekor 9 King Qiuzi terbang dalam pertempuran yang kacau, jika tidak orang lain akan memperhatikannya, dan pada saat yang sama, matanya menunjukkan gelombang pesona tak terlihat yang aneh, yang menyapu kerumunan di dekatnya. Sehingga orang-orang dari kekuatan lain semakin marah pada keluarga Zuch. King Qiuzi mendekati Qin Chen. Qin Chen mencibir dan berkata, teknik pesona King Qiuzi sangat tirani, tidak terlihat dan polos, dan segera membangkitkan kemarahan di hati beberapa orang di luar, menyebabkan pemandangan menjadi kacau balau. King Qiuzi tersenyum. Cukup sudah, maka kamu akan lebih berhati-hati. Kata Qin Chen mengingatkan, pada saat yang sama, sosoknya telah menyelinap ke kerumunan, matanya tertuju pada tuan dari keluarga Kingsu. Saat ini, tubuh Paman Ming sudah terluka, darah ada di mana-mana, dan dia terus mundur. Dia sudah dirugikan. Dia dikepung oleh beberapa tuan dari keluarga Zuge sebelumnya. Sekarang dia dalam kekacauan dan terluka parah. Para tetua keluarga Zuge mengejar dan membunuh. Para tetua keluarga Zuge juga berlumuran darah, tetapi lebih banyak darah orang lain. Haha, King Sueming, mati untukku. Teriak tetua dari keluarga Zuge memanfaatkan kesempatan itu, memanfaatkan saat Paman Ming terhuyung-huyung, dan dia akan memukulnya dengan pukulan. Paman Ming meraung, aku akan melawanmu. Keduanya berkelahi dengan gila-gilaan. Mata Qin Chen dingin. Pada saat serangan tetua Zuch menimpa Paman Ming, teknik terlarang jiwa surgawi Qin Chen diam-diam digunakan, dan kekuatan jiwa tak terlihat langsung menyebar, dan tiba-tiba menghilang ke dalam pikiran Paman Ming. Paman Ming merasa pikirannya pusing, dan hatinya terkejut. Ketika serangan lawan jatuh pada Paman Ming, itu tidak banyak merugikan Paman Ming. Paman Ming tertegun. Meskipun dia tidak mengerti apa yang terjadi, dia bereaksi dalam sekejap, dan memukul dada tetua dari keluarga Zuge. Bola mata sesepuh itu segera terbuka, darah menyembur keluar dari mulutnya, dan terdengar suara patah tulang, dan dia terlempar keluar. Seorang tetua keluarga Zuge telah jatuh. Lalu Qin Chen berjalan pergi dengan tenang. Paman Ming sepertinya telah memperhatikan sesuatu, dan diam-diam melirik posisi Qin Chen sebelumnya, tetapi tidak melihat apa-apa. Saat ini Qin Chen mengintai di dekat Paman Ming. Situasi Paman Ming saat ini bahkan lebih buruk daripada Paman Ming. Namun, dengan bantuan rahasia Qin Chen, sesepuh King Sushi yang menghadapi Paman Ming tampaknya telah melakukan kesalahan. Qin Chen diam-diam membuat 3 tetua dari keluarga Zuge jatuh. Saat tetua keluarga Zuge jatuh satu demi satu, anggota keluarga Zuge secara bertahap menemukan ada sesuatu yang salah. Semuanya berhenti, dan saat kedua belah pihak bertarung dengan panik dan suasana menjadi kacau, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari langit dan bumi. Di atas langit yang jauh, beberapa aura menakutkan tiba-tiba turun, seperti matahari yang terik tiba-tiba terbit. Aura yang sangat tirani menyapu seperti lautan, dan menghantam kerumunan yang bertempur. Qin Chen juga merasakan kekuatan yang sangat menakutkan menyapu dirinya. Ketika sosoknya bergetar, dia merasakan kengerian yang kuat. Saat dia melihat ke atas, dia melihat beberapa siluet meledak dengan aura yang menyilaukan dan mendarat di pelabuhan ini. Benar saja, di tengah kerumunan, penjaga mansion tuan kota berlumuran darah. Dia buru-buru mendatangi pengunjung yang baru datang, membawa orang-orang di bawah komandonya,
dan berkata, "Saya telah melihat Tuan Kota Nandou Tyrant."